Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia bapak-bapak, saudara-saudara, serta anak-anak kami, jemaah salat subuh yang berhadir pada kesempatan kali ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menggerakkan kita untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah pada pagi hari ini, yang kesemuanya itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Kemudian mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah kita, yang mana kesemuanya itu untuk kita jadikan sebagai bekal menghadapi kehidupan baik di dunia ini maupun akhirat, yang mana kehidupan yang kita dambakan, yang kita inginkan itu adalah keselamatan ya, di dunia, keselamatan di akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu fasilitas yang mana disebut dengan istilah surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menikmati dan mendapati hal yang sedemikian itu. Bapak-bapak serta saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kembali kita lanjutkan bacaan kita, yaitu sudah masuk pada hal yang berkaitan dengan masalah fikih. Di sini disebutkan yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahullahu alaih. Wajib atas setiap mukallaf menunaikan atau melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wajib di sini adalah merupakan suatu tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dikenai tanggung jawab, dalam artian sudah baligh, berakal, kemudian sampai dakwah Islam. Baligh artinya sampai umur. Kalau yang laki-laki misalnya dia sudah pernah mimpi basah, kalau perempuan dia sudah mengalami haid. Kalau berakal jelas bahwa dia itu memiliki akal, memiliki kesadaran, karena memang akal inilah merupakan syarat bagi seorang itu beragama. Ada ungkapan yang mengatakan ad-din liman aklalah, agama itu bagi orang yang berakal. La din liman la aklalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya
Ya, taklif itu, tanggung jawab itu dibebankan kepada orang yang berakal. Kalau tak berakal dia tidak. Salat itu untuk orang yang berakal, puasa untuk orang yang berakal, dan seterusnya. Jadi segala tanggung jawab, ya, kewajiban-kewajiban itu, ya, itu dibebankan bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah, ya, kemudian ibadah itu disyaratkan dengan akal, ya, dengan adanya akal, maka secara otomatis kita disuruh untuk memelihara akal. Kita disuruh untuk memelihara akal. Oleh sebab itu, upaya atau usaha menghilangkan akal merupakan sesuatu yang dilarang. Makanya meminum minuman keras itu kan menghilangkan akal. Jadi tidak boleh menggunakan narkoba atau zat-zat terlarang lainnya. Itu kan menghilangkan akal. Juga tidak boleh. Nah, jadi usaha atau kegiatan-kegiatan yang bentuknya bisa menghilangkan akal kita, itu dikatakan sebagai sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena dengan itu nanti menyebabkan, ya, kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Padahal ibadah itu sesuatu yang disuruh, sesuatu yang diperintah, sesuatu yang wajib. Jadi bagi setiap mukallaf ini, bagi orang yang baligh, bagi orang yang berakal, ya, maka semua perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti dilaksanakan. Karena di sini ungkapannya adalah katanya wajib. Apa itu wajib? Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Itu wajib. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kita artikan sekarang ini harus, gitu ya kan. Tapi nanti ketika dalam istilah ilmu yang lain nanti harus ini bisa bermakna mubah, ya, bisa bermakna jaiz, ya. Suatu kemestian telah dia wajib, sehingga nanti, ya, dalam istilah hukum Islam bahwa wajib itu adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya dan diberikan dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, jadi di sini kelihatan, ya, di mana letak pentingnya pelaksanaan yang wajib ini. Sehingga dapat kita simpulkan seperti tadi, ya, sesuatu yang memang tidak boleh tidak, yang mesti kita laksanakan. Wa yajibu an yu'addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi. Wajib menunaikannya, ya, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Di Al-Qur'an itu aqimus shalah wa atuz zakah. Itu perintah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wajib ditunaikan. Nah, bagaimana penunaiannya? Minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Menunaikannya itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan Allah, yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam rangka menunaikannya itu haruslah sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya. Nah, dituntut lagi. Udah dua kan? Yang pertama kita wajib melaksanakannya, kemudian dalam melaksanakannya itu harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, apa itu rukun? Sesuatu keberadaannya yang mesti ada, ya, pada sesuatu. Misalnya dalam sholat,
Salah satu rukun sholat itu apa? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu dikatakan sebagai rukun. Kenapa? Karena dia mesti ada dalam aktivitas itu, dalam kegiatan itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka aktivitas atau kegiatan itu atau ibadah itu menjadi tidak sah, menjadi tidak ada. Dan dia merupakan bagian daripada aktivitas itu, merupakan bagian daripada ibadah itu. Paham maksudnya? Nah, jadi rukun itu adalah merupakan bagian yang terdapat di dalam suatu ibadah yang mesti ada. Dan dia merupakan bagian, merupakan hakikat daripada aktivitas atau ibadah itu. Sehingga kalau dia tidak ada, maka ibadah itu, aktivitas itu menjadi batal, menjadi tidak sah. Itu dia rukun. Misalnya dalam jual beli, ada berapa rukun jual beli? Ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga, ada sirat. Ini rukun. Ketika kita melaksanakan jual beli, kelima unsur ini mesti ada. Kalau tak ada salah satu daripada unsur yang 5 ini dalam proses jual beli, maka jual belinya menjadi rusak. Maka dia dikatakan sebagai satu rukun. Dan setiap yang 5 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan transaksi jual beli tadi. Penjual, pembeli, barang, harga, sirat, yaitu ucapan ijab dan qabulnya. Itu merupakan bagian. Wudu, berapa rukun wudu? 6. Nah, dari yang 6 itu, ya, semua unsur-unsurnya itu, semua bagian-bagiannya itu harus dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan, satu saja tinggal tak laksanakan, tak jadi wudhu namanya. Mencuci muka, kan itu, kan bagian daripada wudhu yang tidak bisa terlepas. Nah, itu yang disebut dengan istilah rukun. Nikah, ya, nikah. Berapa rukun nikah? Udah menikah ya. Lupa. Sama-sama jual beli tadi, kan 5 juga nya. Pertama, calon suami mempelai laki-laki, calon istri, kemudian 2 orang saksi, kemudian wali, kemudian ijab dan qabul atau sirat. Ini mesti ada dalam proses akad nikah. Dan dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, 5 unsur ini mesti ada. Kalaulah tidak ada, maka tak jadi. Gitu. Nah, nikahnya menjadi fasid, nikahnya jadi rusak, tak sah nikahnya. Nah, jadi itu rukun. Jadi setiap kewajiban-kewajiban itu dia memiliki rukun-rukunnya yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak gitu. Ya. Kalau dulu pernah kita bahas, ya, ada rukun sujud. Ya, dari dalam sujud itu juga ada rukunnya. Ruku kan merupakan rukun daripada sholat, tapi dalam ruku itu juga ada rukunnya. Nah, gitu. Yang sesuatu mesti dilaksanakan. Kalau tidak, maka rukuknya itu menjadi rusak. Sujudnya itu, kalau tidak dilengkapi rukun sujudnya itu, maka sujudnya jadi rusak juga. Nah, jadi itu memang diwajibkan bagi kita. Nah, jadi untuk mengetahui rincian daripada rukun-rukunnya itu, disitulah kita perlu mengaji, disitulah kita perlu belajar. Kalau tidak, tak tahu kita. Nah,
Ketika sujud, apa yang harus ditempelkan misalnya? Dahi, dua telapak tangan, dua perut telapak tangan ini, kemudian lutut, kemudian perut, anak jari, kaki. Jadi kalau ada kurang dari itu, maka tak jadi sujudnya gitu. Kenapa? Karena rukun sujudnya tadi kurang. Jadi itu yang disebut dengan rukun. Sedangkan syarat itu keberadaannya itu menjadi syarat ya, menjadi syarat daripada sesuatu pekerjaan. Tapi dia bukan merupakan bagian daripada pekerjaan itu. Itu bahasa kita ya. Keberadaannya itu ya harus ada ya pada suatu aktivitas ibadah, tapi dia bukan merupakan hakikat daripada aktivitas ibadah itu. Dia mesti ada, tapi dia bukan bagian daripada ibadah yang kita laksanakan tadi. Kita mau melaksanakan ibadah sholat, kan gitu. Nah, rukun sholatnya ada 13. Dan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada ibadah sholat. Sedangkan syarat, ini dia terpisah daripada sholat, tapi dia mesti ada dalam melaksanakan sholat. Paham maksudnya? Wudhu. Wudhu itu kan bukan merupakan bagian sholat. Tapi kalau tidak ada wudhu, tak jadi sholatnya. Menutup aurat itu kan bukan merupakan bagian daripada sholat, bukan daripada rukun sholat. Tapi kalau tidak ada proses menutup aurat ini, maka sholatnya tak sah. Jadi syarat ini dia bergantung kepada rukun ini bergantung dia kepada syarat tadi. Masuknya waktu sholat, ya, masuknya waktu sholat itu merupakan syarat. Artinya apa? Ya, ketika kita sholat harus sudah masuk waktunya. Ya. Tapi dia bukan merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan syarat. Ya. Sama dengan apa tadi? Rukun jual beli tadi gitu. Ya. Adanya barang kan merupakan rukun. Kalau tak ada barangnya, apa yang mau dijual belikan? Kan gitu kan. Tapi untuk menentukan barangnya itu menjadi syarat. Nah, barangnya, mana barang yang dijual itu? Mana barang yang akan dibeli itu harus ditentukan. Jadi dia merupakan syarat. Nah, itu ya, syarat. Dalam hal pernikahan tadi, saksi, 2 orang saksi. Ya. Jadi saksi ini juga punya syarat. Apa syaratnya? Harus laki-laki. Perempuan tak jadi. Nah. Jumlahnya 2 orang. Kalau tak 2, ya tak jadi gitu. Jadi ada syaratnya lagi, ya, ada syaratnya. Dia bukan merupakan bagian daripada itu, tapi ya keberadaannya itu menjadi faktor penentu bagi keabsahan daripada suatu ibadah atau suatu perilaku yang dikaitkan dengan ibadah. Jadi makanya ya, kita itu wajib menunaikan apa yang diperintahkan Allah itu ya haruslah sesuai ya, rukun-rukunnya itu haruslah sesuai syarat-syaratnya itu. Nah, kalau tidak ya menyalah. Ya. Salat, bacaan Fatihahnya kan gitu. Ya. Nah, harus sesuai dengan rukunnya, harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Berapa tasdidnya, kan begitu kemarin kan
sudah kita hitung berapa tasdidnya, berapa hurufnya, berapa kalimatnya, berapa ayatnya. Nah, itu harus dilengkapi. Wa yajtanibu mubtilatahu, ya, dan menghindari hal-hal yang membatalkannya. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kewajiban, maka kita haruslah menghindari segala yang membatalkannya. Ketika kita sholat, rukunnya harus kita penuhi, syaratnya harus kita penuhi, yang membatalkannya harus kita jauhi. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha, dan wajib atasnya itu memerintah, ya, bagi orang yang melihatnya itu meninggalkan sesuatu daripadanya. Maksudnya di sini, ketika kita melihat ada orang melaksanakan suatu kewajiban, misalnya sholat, ya, ini suatu yang wajib, kemudian kita lihat dia tinggalkan, artinya dia tidak laksanakan sholat tersebut, maka wajib kita perintah. Sudah? Wajib. Atau ada orang yang sholat misalnya tidak melaksanakan sujud, kan gitu, tidak melaksanakan sujud, maka wajib kita kasih tahu. Au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau dia melaksanakannya tidak sesuai prosedurnya. Sujud dia, macam cerita tadi, ya, tak sesuai prosedurnya, itu berarti misalnya ya syaratnya tadi kurang gitu, ya kan. Sujud dia, tapi pecinya ini menutup keningnya, kan gitu. Seharusnya ketika sujud, keningnya itu harus sifatnya maksyufah, dia itu terbuka, tidak ada yang menghalang. Nah, ketika ada orang yang sholat, sujud dia, tapi keningnya tadi ditutup, maka wajib kita beritahukan. Ya, wajib kita beritahukan. Ya banyaklah. Ya. Maka untuk mengetahui, ya, apa-apa yang dilakukan orang lain, itu maka ya perlu juga lah belajar kita, supaya kita tahu nanti ketika kita melihat orang, wah dia ini masih kurang tata cara sujudnya, masih kurang tata cara rukuknya, masih kurang Fatihahnya. Nah, jadi untuk menilai itu juga kita harus tahu. Nah, jadi ini suatu kewajiban gitu, ya. Jadi kaitannya ya dengan belajar juga gitu, ya, dengan belajar juga. Kalau tak tahu kita, bagaimana kita mau mencegahnya? Kalau tak tahu kita, bagaimana kita memberitahukannya? Nah, makanya kita anggap udah botolnya itu, udah cocoknya itu, kan gitu ya kan? Udah cocoknya itu. Kemudian wa yajibu alaihi qahruhu ala zalika in qadir, wajib atasnya memaksanya jika dia mampu. Bagi kita, ya, kalau ada orang yang tidak sholat, ya, kalau kita punya kemampuan, maka wajib kita memaksanya. Kita tarikkan, yuk kita sholat.
Kalau perlu dipukul, pukul dia. Ya gitulah istilah. Kalau kita mampu. Maka di hadis Rasulullah kan dikatakan, marra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Barang siapa di antara kalian itu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia robah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lidahnya. Kalau enggak mampu, dengan hatinya. Nah, di sini konsep mengajak itu, gitu, ya kan? Kalau kita punya kekuasaan, punya kemampuan, itu harus kita jalankan. Kalau kita tidak mampu itu, maka dengan ucapan misalnya, dengan nasihat, dengan mengajak, dengan mau'izah, pendidikan, tak juga kita mampu, ya, maka dengan hatilah itu yang paling minimal. Wazalika ad'aful iman, kata Rasulullah, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi katanya wa yajibu alaihi qahruhu ala zalika in qadir wa illa, wajib atasnya memaksa bagi orang yang meninggal terhadap orang yang meninggalkan kewajiban tadi, ya, jika dia kuasa untuk mengajaknya. Ya, jika tidak, ya tidaklah. Kalau tidak kuasa kita tak bisa dengan kekuatan kita, tak bisa kita dengan lidah kita, ya makanya paling tidaklah katanya fayajibu alaihil inkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri wa zalika ad'aful iman. Maka wajib atasnya mengingkarinya dengan hatinya, ya, jika dia tidak mampu dengan kekuasaannya memaksa orang yang meninggalkan kewajiban tadi. Wazalika ad'aful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Maka kewajiban yang minimal yang harus dilakukan ketika kita tidak mempunyai kemampuan itu adalah dengan hati kita lah. Gitu, dalam hati kita. Makanya kalau dalam hati juga tidak, ya habislah kan begitu ya. Nah, maka di sini ya sebetulnya banyak sekali lah ya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita, ya di sekitar kita, ya banyak sekali yang sekarang ini yang mesti kita lakukan dalam bentuk kewajiban. Tapi ya terkadang kita tidak punya kemampuan untuk memaksa itu, ya, tidak punya kemampuan. Ya. Tak usahlah dulu untuk kapasitas negara, begitu kan, kapasitas keluarga kita saja pun, ya kan. Ketika kita punya anak yang berumur 7 tahun, apa kewajiban kita? Menyuruh dia untuk melaksanakan sholat. Setiap masuk waktu sholat, ajak dia, suruh dia. Setiap waktu, ya, bukan satu hari sekali. Selagi dia tidak melaksanakan sholat, ajak terus. Ya. Waktu subuh ini, dia sudah berumur 7 tahun. Dia tidak sholat, ajak sampai dia mau. Nanti zuhur ajak lagi, asar ajak lagi, maghrib ajak lagi, isya ajak lagi. Tidak sekali, tidak maghrib aja. Kenapa? Karena subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib. Mengajaknya itu wajib. Gitu. Itu sesuatu yang wajib. Kemudian mengajaknya untuk melengkapi syarat-syaratnya. Ketika ada anak kita mau sholat dia, tapi nggak mau wudhu dia, ya kan? Dia ajak dia untuk berwudhu. Nah, wudhu, karena tak ada sholat kalau tak ada wudhu. Nanti waktu zuhur begitu juga. Dia mau sholat, tapi tak mau dia wudhu misalnya, ya kan? Kita ajak. Nah, itu kalau 7 tahun. Kalau 10, pukul. Kan gitu ya kan? Konsep Rasul kan gitu, pukul. Subuh ini dia tidak mau sholat. Diajak nggak mau, dipaksa, ditarik juga nggak mau, dipukul. Artinya apa? Kalau ada anak kita yang enggan sholat dia,
ya kan. Maka satu hari minimal kita memukul anak kita itu 5 kali. Gitu, 5 kali. Kalau tidak, tak tuntas kewajiban itu. Jadi sayang anak itu bukan berarti tidak memukulnya. Justru dengan proses memukul itu kita termasuk orang yang sayang kepada anak kita. Gitu. Anak kita mau dia sholat, sudah berumur 10 tahun, tapi tadi asal mau sholat dia tak mau wudhu, gitu, kan, tak mau wudhu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya pukul dia sampai dia mau berwudhu, nah, gitu, sampai dia mau berwudhu. Nah inilah dia, ya, proses kewajiban yang mesti kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita melihat mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, gitu. Nah, jadi bukan tanggung-tanggung tuntutan di sini, wajib. Definisi wajib tadi apa? Berpahala kita mengerjakannya. Dia memukul anak itu pahala. Menyiram anak waktu subuh ketika sulit dia bangun untuk melaksanakan salat subuh, pahala kita. Justru tak kita siram, berdosa. Jadi pagi-pagi kita ini udah dapat dosa. Mengaji kita di sini, tapi anak semua tak sembahyang subuh sana. Kemudian apa lagi yang diwajibkan atas mukallaf ini? Wa yajibu tarku jami'il muharramat. Wajib meninggalkan semua yang haram. Semua yang haram tanpa terkecuali. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadir alaih. Dan melarang pelakunya dan mencegahnya dengan memaksa daripada memaksanya jika mampu. Jadi kita disuruh meninggalkan semua yang haram itu, kemudian kita disuruh melarang orang-orang yang melakukan yang haram itu, ya, mencegahnya itu dengan memaksanya, ya. Kemudian dengan syarat juga in qadira alaih, jika mampu. Wa illa, dan jika tak mampu, maka jadi tak wajib dia. Wajaba alaihi ayyunkira zalika biqalbihi. Wajib atasnya itu mengingkari hal yang sedemikian itu, mengingkari perbuatan yang haram itu dengan hatinya. Wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyah, dan meninggalkan tempat terjadinya kegiatan maksiat tersebut. Jangan ditunggu. Nah, jadi kalau ada umpamanya orang rumah Hawa, toh anda sembahyang disuruh dipukul pun toh anda ada ya, ya kan. Nah, kemudian ya segala macam tinggalkan aja lah gitu ya kan. Nah, karena di sini apa katanya? Mufaraqatu maudhi'il maksiyah. Ya. Cuma ya gunakan metode yang yang pas, kemudian ya kontinuitas itu juga perlu. Ya kan, hari ini mungkin belum, besoknya juga belum, besoknya lagi belum. Maka pakai teori kemungkinan. Ya kan, hari ini ya mungkin belum lagi, tapi mungkin besok gitu ya kan. Belum juga ya mungkin besoknya. Makanya ada di dalam buku Filsafat Ilmu karangan Jujun Surya Sumantri, ketika dia menerangkan teori kemungkinan itu, jika anda katanya ditampar pacar anda 99 kali, tapi yakinlah mungkin yang ke-100-nya itu anda akan mendapat ciuman katanya, ya kan. Jadi maksimal dia, ya, terus menerus, jangan sampai bosan, ya, mengajak. Kemudian dalam hal mengajak ini itu tadi juga, ya, kalau kita di sini tadi kan katanya ya dipukul, dipaksa apa gitu ya kan. Di Al-Quran ada disebutkan, ya,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu itu bil hikmah, dengan cara bijaksana. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus punya kebijaksanaan lah ketika mengajak, ketika melarang. Nah, bagi kawan-kawan kita misalnya ketika ketika kita mau mengajak dia, ya bagaimana dengan cara bijaksana. Ya, melarang juga ya tahap awalnya ya dengan cara bijaksana lah. Nah, misalnya kalau ada salah-salah kawan kita, jangan pula dibilangi sedang orang ramai. Itu pula begini-begini, tak boleh begitu tuh di hadapan orang ramai. Nah, bagaimana caranya? 4 mata, ya kan, pas waktu senggang dibilangi sama dia, ya kan. Nah, demikian juga dalam proses misalnya dalam hal ibadah misalnya, ya kan, jangan langsung diponis, wah kau tuh salah, tak sah Fatihah kau tuh, katanya, ya kan, di hadapan orang ramai. Nah, jadi bagaimana caranya? Bilangi pada waktu 4 mata, ya kan, atau melalui sandiwara boleh. Cuman sandiwaranya dan mengaji misalnya, ya kan, misalnya dia nggak mampu untuk ngasih tahu sama kawan yang salah tadi, dan waktu mengaji bisa seolah-olah dia bertanya kepada gurunya tentang satu hal yang mana halnya itu mirip dengan peristiwa atau kasus yang terjadi pada kawannya tadi, sehingga kawannya tadi bisa mendengar, sehingga di situ tidak tersebut yang namanya nama, ya kan, tidak tersebut yang namanya person. Nah, nanti kalau disebutkan si Polan itu begini-begini, cuman hukumnya salah. Itu namanya bukan menyindir, menjatuhkan air muka gitu kan, menjatuhkan air muka kawan itu juga tidak boleh. Jadi adab-adab yang seperti itu mesti, ya. Tapi ketika kita punya kekuasaan misalnya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang lain, ya, ketika kita harus memaksa, ketika harus memukul, ketika harus memecahkan alat-alat kemaksiatan itu, ya, ketika kita punya kemampuan, itu dibolehkan. Ya, nanti coba baca nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam salah satu bagian kitabnya itu ada nama kitabnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu silakan saja. Kalau kita punya kemampuan, punya kekuasaan, ketika ada orang melaksanakan kegiatan, langsung kita pecahkan alatnya misalnya. Ada orang misalnya minum minuman keras, ya kita rampas botolnya itu, kita hancurkan di situ. Itu dibenarkan. Ya. Tapi untuk negara kita ini ya mungkin yang lebih berperan tentang hal itu adalah pemerintah, tentu aparat keamanan. Jadi makanya ya meskipun istilahnya ada ulama yang membolehkan kita itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam rangka untuk mencegah maksiat itu, tapi kita juga harus patuh dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Ya, tentu ya mengajak aparat keamanan ya untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Yang jelas ya kita sudah tahu ya apa itu yang disebut dengan wajib, apa yang disebut dengan rukun, apa yang disebut dengan syarat, ya, kemudian apa yang disebut dengan haram dan apa yang disebut dengan halal. Ya. Bagi sesuatu yang wajib kita mesti melakukannya, kemudian orang-orang di sekitar kita ajak untuk melakukannya. Bagi yang dilarang kita wajib meninggalkannya, kemudian kita ajak juga kawan-kawan kita atau orang di sekitar kita itu untuk meninggalkannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita punya kekuasaan, ya dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kemampuan orasi dengan persuasi, ajakan dengan lisan kita, ya kita laksanakan dengan itu. Kalaupun tidak mampu, jangan dipaksakan. Kenapa? Konyol. Kita sendirian, orang main dadu itu 10 orang gitu ya kan, kita ke tengah orang tuh mati kita, konyol, nggak boleh juga. Karena Allah juga melarang itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu itu ke jurang kehancuran. Karena kita juga disuruh untuk apa? Hifzun nafs, ya, untuk memelihara jiwa kita. Jangan sampai kita itu mati konyol.
Memang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya wajib juga gitu ya kan, cuma jangan sampai kita konyol dalam proses itu. Ya kita gunakanlah logika kita gunakan akal sehat kita gunakan taktik dan strategi gitu ya kan. Karena kalau tak pakai taktik tak jadi, ya kan, tak pakai politik tak jadi, ya kan. Apalagi ya segala bentuk kehidupan kita ini, dalam proses kehidupan kita ini semuanya itu harus dibuat taktik dan strateginya, harus dipolitikkan dia. Ya, kalau tak dipolitikkan tak jadi juga. Sama orang rumah aja pun harus berpolitik, ya kan. Kalau tak berpolitik tak jadi juga, ya kan. Jadi ya itulah yang harus kita laksanakan, ya, sesuatu yang wajib yang mesti kita tunaikan, kalau yang haram harus kita tinggalkan. Kemudian dalam hal pelaksanakan ibadah itu ya kita lengkapilah syaratnya, kita lengkapi rukunnya. Saya pikir itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.